Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa semua? Kembali lagi bersama saya Zulkifli di program Podcast Seribu Parit. Aduh, apa nih arahan tim kreatifnya langsung ya. Oke, kameranya supaya suara saya ini terdengar jelas di Anda semua. Nah, seperti biasa di program Podcast Seribu Parit kita menghadirkan narasumber-narasumber tentunya berkelas, bermanfaat untuk kita hadirkan dan kita saksikan materinya pada hari ini. Dan hari ini tentang apa? Ini program rutin sebenarnya yang memang dalam hidup saya hampir beberapa kali ketemu kegiatan ini, yaitu adalah sensus. Sensus apa yang akan diadakan dalam waktu dekat? Yaitu adalah sensus ekonomi. Langsung kita hadirkan Bapak Zuliadi selaku Kepala BPS Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat datang Bapak di program kita. Selamat datang. Iya, gimana kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Ini kita akan menyambut program yang 10 tahun sekali Ya, hadir. Benar sekali Bang Zul. Satu dekade ya Pak? Satu windu. Satu dekade. Satu dekade, Satu ya dekade. betul. Satu dekade yaitu program sensus ekonomi. Wah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut tentang sensus ekonomi itu apa, karena saya tahunya sensus itu ada berbagai macam. Ada sensus ekonomi, ada sensus penduduk, ada sensus pertanian gitu kan. Nah, sensus itu secara umum itu apa, Pak? Iya. Terima kasih. Kita sama-sama Bang Zul nih ya. Iya, nah kalau orang-orang yang namanya Zul itu emang ganteng ya, Pak? Siap. Iya. Ya, terima kasih Bang Zul. Itu merupakan pertanyaan yang bagus dan juga pertanyaan yang sangat mendasar ya. Iya. Ya, mungkin saya menjelaskan dulu terkait dengan kegiatan sensus dan survei mungkin ya, Oke. karena paling mendasar itu. Jadi BPS itu untuk pengumpulan datanya ada dua macam, yaitu sensus dan survei. Oke. Sensus itu artinya bagaimana BPS itu mendata seluruh unit populasi. Artinya kalau kita cakupannya di Indragiri Hilir, seluruh populasi yang ada Indragiri Hilir. Oke. Nah, kalau survei artinya sebagian dari apa yang menjadi penelitiannya. Nah, untuk sensus itu sendiri, kalau BPS itu ada 3 macam sensus. Oh, ada 3 macam. Ya, sensus pertanian, sensus ekonomi, dan sensus penduduk. Penduduk. Nah, itu sudah ada undang-undangnya, Bang Zul, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Nah, khusus untuk sensus ekonomi itu dilaksanakan 10 tahun sekali Oke. pada tahun yang berakhiran 6, Bang Zul. Oh, ini 2026. 2026. Oh, gitu. Nah, Oke. untuk tahun 2026 ini sensus ekonomi merupakan sensus ekonomi yang kelima. Oke. Yang dimulai pada tahun 1986, 1996, 2006, 2016, dan terakhir ini tahun ini 2026. Nah, sensus ekonomi itu sendiri seperti yang tadi saya sampaikan dari awal, dia mendata seluruh populasi. Nah, populasinya adalah seluruh unit usaha. Unit usaha. Nah, artinya seluruh unit usaha yang ada di Indragiri Hilir ini nanti kita ambil semua sampahnya. Oke. Jadi mendata ada setiap 5 tahun. Kalau penduduk Kalau penduduk sama 10 tahun sekali. 10 tahun sekali 10 tahun dengan sekali. Kalau sensus penduduk itu berakhiran 0. 0 Terakhir 2010. terakhir kemarin 2020. Oke. Nanti insya Allah 2030 lagi mendatang. Oke. Nah, Untuk kalau sensus pertanian pertanian itu yang akhiran 3. 3 Terakhir itu 2023 tahun 2013. Oke. benar sekali, Wah, Mas. jadi mudah ngingetnya ya. Iya. Oke. Nah, untuk sensus ekonomi tadi sasarannya adalah Unit usaha. unit usaha. Nah, tujuannya untuk apa? Jadi kalau dari tujuannya sebenarnya seperti yang tadi sudah saya sampaikan, itu mendata seluruh unit usaha. Artinya kami nanti akan menyediakan data dasar. Data dasar. Data dasar terkait dengan kegiatan atau usaha yang ada di wilayah tertentu ya. Nah, itu tujuan umumnya. Namun Bang Zul ada tujuan khususnya. Ada 3 tujuan khususnya. Yang pertama itu memberikan informasi atau mengumpulkan informasi terkait dengan struktur ekonomi. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti tujuan kedua itu untuk mengumpulkan informasi terkait dengan karakteristik usaha. Oke. Dan yang terakhir nih, ini tidak kalah pentingnya, jadi yang kami kumpulkan terkait dengan ekonomi lingkungan dan juga ekonomi digital. Oke, ini mungkin bahasanya agak sedikit tinggi ya, Iya, dimengerti benar oleh sekali. para masyarakat dan terutama saya. Iya. Struktur ekonomi yang dimaksud itu bagaimana? Jadi struktur ekonomi nanti bisa dilihat dari lapangan usaha. Oke, lapangan Lapangan usaha. Kalau kita itu lapangan usaha itu sekitar ada 22 lapangan usaha. Dari pertanian, perkebunan, perikanan, sampai nanti seperti dengan pertambangan ya, kemudian transportasi dan sebagainya. Totalnya ada 22 lapangan usaha.
Oke, 22 jenis sudah termasuk. Namun untuk sensus ekonomi kita mencakup hanya 20 Bang Zul. Oke. 20 pengusaha. Kecuali tadi yang kalau kita lebih spesifiknya lagi, teknisnya lagi itu kategori P dan U. Oh, yang P artinya? P itu artinya yang terkait dengan administrasi pemerintahan Oke. dan pertahanan. Oh, contohnya? Nah, contohnya misalnya kan kita BPS itu tidak didata Iya. karena kantor pemerintahan. Oh, iya. Ya, seperti itu. Dan juga yang terakhir itu kategori U, Bang Zul. Ini sekalian kita belajar sama-sama. Iya. Kategori U itu untuk aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja. Oh. Contohnya misalkan kalau misalkan kita nih, kita di rumah ada pembantu, ada sopir, artinya rumah tangga yang ada memberi kerja itu tidak dihitung sebagai di cakupan di sensus ekonomi ini. Oke. Tidak termasuk. Tidak termasuk. Oh, berarti tidak bakal didatangi sama petugas sensus. Nah, itu tetap nanti keterangan keluarganya kita ambil. Oke, datanya yang bakal dimasukkan. Oke. Nah, untuk pelaksanaannya kapan? Untuk pelaksanaan ini kurang lebih selama 4 bulan, Bang Zul. 4 bulan. Iya, dari bulan Mei sampai bulan Agustus. Dari bulan Mei, 4 bulan ya. Dari bulan Mei sampai Agustus. Nah, namun tahapannya nih lebih spesifik lagi, Bang Zul. Kita kategorikan dulu usaha itu ada usaha besar, perusahaan besar nih. Nah, perusahaan besar itu kita laksanakan pendataannya dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 15 Juni. Oh, Nah, sebulan lebih ya? Itu mekanismenya nanti kami memblasting, memberi email ya, mengirimkan email ke perusahaan-perusahaan tadi. Nanti mereka akan harapannya mereka akan mengisi secara mandiri. Oh iya. Jadi dari link itu ada kontennya, link permohonan supaya harapannya mereka mengisi. Namun pastinya kan nanti ada yang respon, Iya, ada yang enggak. gitu kan. Ataupun malahan yang emailnya nggak ada. Oh. Nah, jadi yang seperti itu Patut dipertanyakan tuh perusahaannya ya. Iya, seperti itu. Jadi yang seperti itu nanti kita rencanakan di tanggal 16 Juni sampai bulan Agustus. Artinya nanti petugas kita datang langsung nanti ke perusahaan-perusahaan tadi. Oke. Baik yang non respon atau yang nggak ada emailnya. Oke, Itu Bang Zul. Oke, berarti untuk tahap awal di-emailin dulu Iya, ya kan. Tapi begitu. kalau misalkan tidak ada respon baru datang. Iya. Gitu. Nah, itu untuk perusahaan besar. Oke. Nah, gimana kalau yang usaha kecil? Seperti yang jualan lontong gitu ya. Iya. Termasuk juga ya kan? Termasuk juga. Artinya itu kalau kategorinya usaha mikro, kecil atau menengah. UMKM. Nah, itu nanti kami akan laksanakan di tanggal 16 Juni 16 sampai Juni. Agustus. Oke. Jadi nanti petugas kami datang dari rumah ke rumah, Bang Zul, ya, ngetok pintu satu persatu. Ini yang biasa kita sering hadapi ya. Iya, seperti itu. Benar Tanggal sekali, Bang 16 Zul. Juni 16 mulainya. Juni sampai dengan bulan Agustus ya. Iya. Agustus nanti, 31 Agustus. Oke. Dan itu yang harus dipersiapkan oleh masyarakat. Iya. Apa saja data-data yang harus disiapkan? Kadang kan kaget juga nih, lagi masak tiba-tiba petugas sensus datang gitu. Iya. Pertanyaan bagus juga Bang Zul. Jadi supaya lebih mudah gitu Iya. nanti biar masyarakat bisa persiapkan dari awal gitu, Pak. Iya, benar sekali. Jadi seperti yang tadi awal kita katakan, kita sampaikan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan. Jadi total itu Bang Zul ada sekitar kalau kuesioner kita lihat nih sekitar 73 pertanyaan sebenarnya. Itu banyak juga ya. sebenarnya, banyak sebenarnya. Namun ada tertentu yang kita tanyakan, ada juga yang tidak, tergantung dengan kondisinya seperti apa. Nah, dari 73 pertanyaan itu Bang Zul, jadi kategorinya ada 2. Oke. Yang pertama terkait dengan usaha dan juga terkait dengan sosial keluarga tersebut, ya. Nah, sebenarnya dari 73 itu bisa dikategorikan lagi, dikategorikan sekitar 21 jenis pertanyaan. Oh. 21 jenis pertanyaan. Apa itu? Ya dari nama usahanya, kemudian alamat usahanya, kemudian aset dan segala macamnya, sampai nanti keterangan keluarga kita kumpulkan semua Bang Zul. Seperti itu. Artinya makanya dari itu nanti kita yang rekrut itu petugasnya yang memang benar-benar kompeten. Iya. Karena ya pertanyaan tadi seperti saya bilang luar biasa banyaknya Bang Zul. 70-an lebih ya. Iya, jumlah pertanyaan ya. Jumlah pertanyaannya. Dan nanti ini bagaimana nih? Kadang kan polemik yang paling sering dihadapi masyarakat itu kan kepercayaan ya, Iya, yang benar harus dibangun oleh petugas-petugas sensus. Iya. Cara masyarakat untuk mengetahui bahwa ini resmi adalah petugas Iya. sensus gitu. Bagaimana? Itu memang pertanyaan yang langsung menusuk nih Bang Iya. Zul ya. Artinya kendala-kendala kami di lapangan tuh banyak.
Salah satunya penolakan pastinya, Iya. yang tadi door to door ya. Artinya upaya-upaya yang kami lakukan banyak Bang Zul. Artinya dari kita sekarang sudah mulai bergerak sosialisasi. Sosialisasi kami menggandeng dari pertama kalau kita level kabupaten kota itu utama bupati. Oke. Kita harus dapat dukungan nih dari bupati. Iya, betul. Ya, dari suratnya, dukungan, surat edaran. kemudian video dukungan. Iya, betul. Dan kami rencana nanti sampai level ke kecamatan untuk Pak mendapatkan Camatnya. dukungan minimal ya untuk itu. Nah tentunya nanti ketika teman-teman kita turun ke lapangan kita lengkapi Bang Zul nih, kita lengkapi dengan atribut ya, Iya, atribut betul. petugas. Tanda pengenal, pakaian. Iya, mulai dari rompi, kemudian tanda pengenal, dan kemudian yang pastinya surat tugas. Oke. Nah, mungkin di sini mungkin yang perlu kita informasikan juga ke ini apa audiens namanya? Iya, Ya, pemirsa. pemirsa sekalian gitu ya. Oke. Jadi nanti di name tag kita itu nanti ada semacam QR code tuh Bang Zul. Semacam QR code Oke. kita sediakan. Jangan sampai nanti ternyata petugas itu petugas bodong gitu ya. Nah, iya betul. Ha. Jadi silakan nanti para pemirsa nanti kalau misalkan petugas kami datang pakai handphone gitu ya, nanti di scan QR code di name tag-nya. Oh, mau mengetahui ini Iya. resmi atau enggak? Nanti Iya. kalau yang muncul itu adalah profil petugasnya Heeh. dan juga kegiatan sensus ekonomi yang sudah diikuti, yang sudah dilaksanakan, berarti itu sah, Bang Zul. Oke. Tapi kalau itu keluarnya error ternyata Heeh. dan juga itu bukan yang bersangkutan, fotonya nggak sesuai, usir aja Bang Zul. Usir aja kunci rumah langsung Kunci ya. rumah, nggak apa-apa. Bahaya soalnya kan, Bahaya. ngaku-ngaku. Tapi pernah kejadian nggak Pak? Yang kayak Alhamdulillah gitu? kalau Sejauh dari, ini? dari BPS Atau ya. sepengalaman Bapak deh sebagai anggota apa? Kalau dari di Inhil BPS? sementara ini nggak ada. Oke. Namun kalau secara nasional itu banyak Bang Zul seperti Banyak. itu. Banyak. Karena ya memanfaatkan Modusnya? ya itu mungkin penipuan ya Iya. di awal mungkin ya supaya memudahkan mungkin masuk ke rumah yang bersangkutan ya, mereka ya mengatasnamakan BPS gitu. BPS. Oh, luar biasa. Begitu Bang Zul. Jadi cukup harus hati-hati juga. Tapi Iya. alhamdulillah kalau di Inhil orangnya baik-baik ya Pak Alhamdulillah ya. sampai sekarang aman-aman saja. Aman-aman aja gitu. Tapi ya sebagai masyarakat harus juga kooperatif untuk membantu menjawab supaya Iya. ini bisa terdata. Iya, benar gitu. sekali. Nah, dalam lapangannya tentu masyarakat seperti yang kita sampaikan, Bapak sampaikan tadi ada penolakan Iya. gitu. Nah, untuk masyarakat yang menolak ini bagaimana? Kekeh dia tetap aku nggak mau nih gitu. Iya, Bang Zul, itu artinya polemik yang memang tidak bisa kita hindari. Ya. Artinya nanti kita pendekatan terutama. Kita pertama nanti petugas itu tentunya kulo nuwun dulu Bang Zul. Kulo nuwun dari kepala desanya yang pertama, Oh, iya. ya kan? Kemudian juga ketua RT-nya, ya. Kalaupun ternyata nanti ada responden tertentu yang nggak mau respon gitu ya, pasti nanti kita coba minta tolong ketua RT gitu, datang bersama-sama gitu kan. Ada mekanismenya. Dan mungkin nanti struktur petugas kita itu selain PPL ada pengawas di atasnya. Nanti kita coba PPL nanti bersama PML bersama-sama kita datangi gitu kan. Ketika rumah tangga itu memang menolak, artinya kita coba kasih penjelasan sedetail mungkin manfaatnya seperti apa, tujuannya seperti apa. Ya mudah-mudahan nanti responden yang menolak tersebut dapat menerima. Oke. Tapi kalaupun ternyata yang bersangkutan sudah kita usahanya maksimal nih, usaha maksimal dan tidak mau juga, ya artinya yang bersangkutan non respon Bang Zul, Oh, terdatanya non respon. non respon. Oke. Untuk di Inhil gimana kooperatifnya masyarakat? Sejauh ini kita kan sebenarnya selain sensus ekonomi kita ada beberapa survei ya Bang Zul Iya. ya. Survei sosial ekonomi nasional, Susenas, Sakernas. Sejauh ini survei-survei yang berjalan itu ya kurang lebih 1% yang non respon seperti itu. Oh, sedikit Iya, lah ya. Sedikit. Oke. Ini pertanyaan saya nih. Kenapa harus door to door? Kenapa nggak misalkan dibuat perkumpulan atau sosialisasi gitu, ntar dikasih angketnya terus mereka jawab gitu. Iya, iya. Kenapa harus Ini door to pertanyaannya door? luar biasa nih Bang, pertanyaan luar biasa. Jadi mekanisme kami nantinya pengumpulan ini ya, selain dengan door to door, jadi kami itu nanti akan bekerja sama baik dengan OPD ya di sini ya. Beberapa OPD mungkin di rumah sakit juga OPD kesehatan dan segala macam pendidikan. Jadi beberapa unit usaha yang memang berpotensi susah ditemui, nanti kita coba ngibar namanya. Ngisi bareng. Oke. Ngisi bareng, nanti bersama-sama nih kita coba kita pandu kan sama-sama gitu ya, supaya nanti mungkin lebih jelas. Nah, yang door to door tadi artinya memang dua mekanisme tadi.
ketika ternyata masyarakat itu bisa ditemui ya kita pakai door to door. Oke. Karena itu ya namanya door to door jangan sampai terlewat atau disapu bersih seperti Oke. kan ini tadi sensus itu kan kita semua unit populasi ya. Iya. Jangan sampai itu terlewat sebenarnya. Tapi ya mekanisme tetap kita berbagai cara tadi. Benar kata Bang Zul tadi, kita kumpulkan bareng-bareng nih, Iya. kita ngisi nih bareng-bareng. Memang seperti itu tadi, yang sudah ngiber bareng itu ya kita yang door to door nggak lagi gitu. Oke, berarti bertahap lah intinya Bertahap. ya. Oke. Nah, untuk masyarakat yang sudah dilakukan sensus ini barangkali mereka ingin tahu sebenarnya apa sih untungnya bagi mereka Iya. di sensus ini gitu, terutama pelaku usaha kan untuk sensus ekonomi ini. Iya. Benar sekali Bang Zul. Jadi seperti yang tujuan awal tadi kan kita memberikan data dasar. Iya. Nah, tadi yang seperti yang kita lihat tadi seperti yang profil ya, struktur ekonomi. Artinya nanti bagi pengusaha itu dapat melihat nih peluang usaha ke depan itu seperti apa. Oh, melihatnya Itu nanti kita ada publikasinya Bang Zul. Oh, Ada publikasinya. Jadi nanti di akhir tahun ya mungkin kalau jadwalnya kita nanti publisnya atau tahun 2008 sebenarnya yang lebih lengkap ya. Oke. Mungkin itu secara singkat mungkin nanti. Nah, itu nanti masyarakat bisa mengakses. Kalau kita level kita tuh BPS tuh Bang Zul, seluruh kap kota tuh punya BPS masih punya website. Oke. Kalau kita itu BPS kita tuh web inhilcup.go.id. .bps.go.id. Nanti para masyarakat ya nanti bisa lihat akses ke sana, publisitas kita seperti apa, bisa di sana informasi terkait dengan hasil SEI ini ya Bang Zul. Oke. Begitu. Yang dapat dilihat oleh pengusaha, data-data usahawannya itu gimana gitu? Itu ya, benar Bang Zul. Jadi kita itu BPS itu publisitasnya dalam bentuk agregasi. Jadi kita menjamin yang namanya per individu itu kita nggak bakal publish. Oke. Jangan sampai Datanya bocor datanya ya, bocor. gitu. Kan Oke. kita ada undang-undang individu ya, nggak Iya, boleh data individu nggak boleh dipublish ya. dipublish, iya. Jadi kita itu ya mempublishnya dalam bentuk agregat. Misalkan per kecamatan, per kelurahan, per desa, sampai nanti per level kabupaten kota. Dan artinya kami tidak akan pernah mempublish data individu. Itu bahaya Oke, tuh Bang Zul. iya. Misalkan melanggar melanggar undang-undang undang-undang juga kan? itu. Misalkan tahu nih ternyata si A yang punya usaha bakso dia usahanya seperti ini, struktur permodalan seperti ini. Itu bisa menjadi gosip tuh bagi tetangga. Iya, betul. Seperti itu kan. Atau pesaingnya Atau gitu pesaingnya, ya. seperti itu kan. Nah, makanya kami untuk mengatasi itu ya kita dalam bentuk agregat. Itu pun sebenarnya bisa dicari informasinya seperti itu kan, bisa ditarik berguna. Oke. tuh. Jadi sebenarnya juga masyarakat mungkin ya itu tadi kepercayaan akan data mereka ini aman atau enggak gitu kan. Iya, benar sekali. Karena ya memang saat ini scamming ya bahasanya itu ya, atau apa gitu bisa dicuri datanya Iya, begitu. iya, Sehingga kalau dari petugas sensusnya untuk meyakini itu gimana? Ya, Karena kan itu tantangan juga kan. Iya, Kalau iya. mungkin untuk masyarakat yang mohon maaf kelas ke bawah mungkin lah yang ya udah deh serahin aja datanya gitu. Tapi untuk orang yang tahu gitu bahwa ini data rahasia atau Iya, takutnya bakal bocor itu Iya, iya. cara dari petugas BPS-nya sendiri untuk petugas sensus sorry. Ya, untuk Petugas- menyampaikan untuk seperti itu ya. menyampaikan itu ya bagaimana? memang kadang-kadang penolakan itu tidak hanya dalam bentuk tidak mau didata. Iya. Ya, kadang-kadang mereka mau jaminan nih seperti apa. Nah, itu. Mau jaminan jangan sampai yang kita kasih informasi bocor ke publik. Betul. Seperti ya. Heeh. Ya, sejauh ini sih dari BPS belum ada alhamdulillah, Oke. belum ada data itu sampai bocor per individu, tidak ada. Jadi kadang-kadang mungkin dari beberapa instansi ataupun pihak swasta ya yang meminta data ke kita itu dalam bentuk individu, ya itu karena batasannya undang-undang tadi Bang Zul. Memang di Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 itu kita dibatasi itu nggak boleh mengeluarkan data per individu. Jadi nanti petugas kami dibekali dalam bentuk itu nanti. Buktinya apa? Tadi seperti sudah kita sampaikan. Jadi bisa lihat publisitas BPS itu di website. Tidak ada yang namanya publisitas per individu. Oh. Itu salah satu buktinya. Oke. Jadi tidak perlu khawatir ya kan. Tidak perlu khawatir. Seperti itu. Nah, untuk mengerjakan mendata sosialisasi sensus ekonomi ini di Kabupaten Indragiri Hilir yang kita ketahui geografisnya itu sungguh luar biasa. Lompat pulau sana, lompat pulau sini jauh, menyeberangi parit gitu kan. Itu gimana tuh menghadapinya? Kalau di Dumai kan Bapak sebelumnya tugas mungkin di kabupaten lain, itu ya tidak se-ekstrim Inhil lah ya. Belum lagi Inhil kan merupakan kabupaten terluas nih. Iya. Luasnya itu
berbatasan dengan sungai-sungai dan parit-parit itu gimana, Pak? Itu memang tantangan yang luar biasa, Bang Zul, luar biasa memang. Kita ini Inhil ini mungkin terbanyak kedua ya untuk jumlah desanya ya, Iya. di samping Kampar kalau nggak salah. Kita itu ada sekitar 236 desa tersebar di 20 kecamatan ya. Dan kalau nggak salah sekitar 60% perairan seperti itu ya, 60% perairan. Jadi ini memang merupakan tantangan tersendiri, Bang Zul. Tantangan tersendiri bagaimana nanti kami merekrut petugas itu yang kami utamakan dari desa tersebut pastinya. Oke, yang paham ya, Iya, yang yang paham paham. medannya gitu Iya, ya. benar sekali. Jadi jangan sampai nanti petugas yang kami rekrut itu di luar misalkan yang di Pulau Burung, ternyata petugasnya ekstrim tembilahan. Iya. Itu susah, Bang Zul. Karena tentunya perlu transport dan segala Iya, macam, menginap kan. Makanya tadi salah satu strategi kami utamakan dari petugas setempat. Jadi itu salah satu yang mungkin strategi yang bisa mengatasi kesulitan geografis tadi ya. Nah, jadi menyebar petugasnya. Jadi sebagai informasi, Bang Zul, ini informasi awal. Kita itu merekrut nanti kurang lebih nih sekitar 400-an 400-an petugas. petugas lapangan PPL ya, yang langsung mencacah. Jadi yang 400 detailnya sekitar 480-an. Nah, itu tersebar di seluruh 236 desa tadi. Malah nanti kami pilih per SLS. Kalau di sini kan RT ya. Iya. Jadi kami pilih nih, misalnya satu petugas itu berapa RT nih di dalam Oke. satu desa itu. Oke. Seperti itu, Bang Zul. Yang diutamakan Dari putra daerahnya putra lah daerah gitu. setempat. Seperti Oke, itu. jadi biar medannya tahu gitu ya Iya. kan, masuk lorong ke lorong ini, Benar masuk sekali. desa ke desa ini, RT ke RT ini tuh Iya. di Tembilahan aja masih agak, saya aja gitu ya, pernah juga jadi petugas tapi bukan sensus gitu, Iya, KPU ya, apa KPPS gitu, itu kan iya, iya. pendata per door to door juga. Door to door juga ya, sama. Iya, KPPS aja kadang masyarakat ada yang menolak gitu, apalagi ini gitu ya. Nah, untuk apa namanya di apa tadi perekrutan petugas. Iya, iya, Nah, ini udah adakah 480 itu atau akan ada perekrutan baru? Iya, iya. Jadi begini, Bang Zul, kita itu ada database mitra namanya. Database mitra itu artinya mitranya ready nih. Oke. Kurang lebih kalau di Inhil itu sekitar 900-an. Wow. 900-an mitra. Nah, yang pastinya setiap kegiatan tertentu kami saring dulu nih. Artinya yang mana yang ready, yang mana yang kompeten, waktu yang tepat, artinya kami pakai seperti itu kan. Nah, dari 900 itu sudah kami seleksi nih. Sudah kami coba seleksi beberapa, sudah kami plotting tuh sampai per desanya tadi, yang berasal dari desa setempat. Itu kita butuh sekitar 400 tadi kan, 480-an. Iya. Nah, untuk itu mungkin belum terpenuhi semuanya dari yang oke. 900 tadi. Nah, nanti rencananya kekurangan ini nanti kami akan rekrut ulang. Ya, mungkin bisa dikatakan semi terbuka, Bang Zul. Oke. Semi terbuka karena kenapa? Kalau kami misal terbuka full itu susah juga ya. Iya. Karena rekrutmen itu kurang lebih 1 minggu atau 2 minggu. Kalau itu kita terbuka ternyata yang daftar jutaan, susah juga, kita juga yang kelabakan. Oke. Karena kita SDM kita terbatas juga kan. Jadi mungkin nanti kita sistemnya semi terbuka. Bisa kita kerja sama PMD mungkin, atau kan mungkin dari kecamatan atau desa. Jadi misalnya beberapa desa yang belum terpenuhi nanti mungkin kita coba hubungi nanti. Oke. Seperti itu. Yang harus disiapkan? Yang dari segi petugasnya, ya artinya petugasnya harus yang minimal nih pendidikan SMA yang pertama. Oke. Dan nanti kami itu modanya dengan namanya CEPI, Bang Zul. Computer Assisted Personal Interviewing. Itu pakai Android, Bang Zul. Oh. Android. Jadi petugas itu disiapkan wajib mempunyai HP Android. Oke. Begitu. Kalau spesifiknya mungkin ada spesifik yang tertentu kan. Jadi samping memang dia kompeten secara intelektual, ya teknologinya juga harus Nggak boleh mendukung gaptek juga. ya. Nggak boleh gaptek juga. Begitu. Oke, jadi ini akan perekrutannya tidak besar-besaran, Tidak besar-besaran. cuma Semi terbuka. semi terbuka. Nanti kalau misalkan ada di desa A kekurangan, Iya. dari pihak BPS yang akan menghubungi Iya. pihak desanya. Benar sekali begitu. Begitu. Nah, untuk apa namanya, dari pembahasan sensus ekonomi ini sebenarnya sepenting apa sih kita harus laksanakan ini gitu? Iya. Jadi mungkin saya jawab secara umum, Bang Zul ya. Kalau kita lihat pembangunan tanpa data, artinya kita sama saja masuk ke ruangan tertentu tanpa ada center gelap nih, kita bisa terbentur sini, terbentur sana, Iya. ya kan seperti itu kurang lebih bayangannya. Iya. Jadi pemerintah itu untuk mengambil kebijakan
perencanaan dan segala macam itu butuh data yang memang valid dan juga berkualitas, Bang Zul. Oke. Nah, dalam hal ini sensus ekonomi seperti yang saya katakan itu menghasilkan data lengkap terkait dengan usaha dan segala macam yang tadi. Jadi ini akan digunakan pemerintah ke depannya untuk perencanaan di bidang ekonomi, Bang Zul. Oh, dasar ya. Iya, seperti itu. Selain itu juga mungkin banyak penelitian-penelitian dari mahasiswa ataupun Iya. para peneliti Iya. untuk melihat bagaimana perkembangan ekonomi terutama yang Itu ada di Kabupaten Indragiri Hilir. bisa dipakai juga itu nanti sama mahasiswa seperti itu. Oke, luar biasa manfaatnya. Jadi kerjasama oleh masyarakat juga sangat Kita tunggu. ditunggu. Ya, ditunggu. Kita Begitu. nantikan seperti itu. Oke. Nah, untuk jamnya nih, masyarakat mungkin menunggu pekerjaan dari petugas-petugas sensus ini jam-jam berapa aja? Tadi kan mulainya bulan Juni ya kan? Bulan Juni. 16 ya? Iya. Jam-jam berapa aja nih masyarakat Ya. bisa nunggu? Jadi gini Bang Zul, kita itu sistemnya kontrak untuk petugasnya. Kontrak artinya kurang lebih sekitar 2,5 bulan. Oke. 2,5 bulan untuk teman-teman nanti petugas kami turun ke lapangan. Nah, untuk itu mungkin kami menghimbau ke masyarakat ya. Ya umumnya seperti hari-hari biasa, jam kerja biasa. Nanti mungkin dari pagi sampai jam-jam ya jam 12 mungkin istirahat sebentar, nanti siang dilanjutkan lagi. Artinya kami menghimbau masyarakat supaya di jam-jam itu mungkin bisa menerima petugas kami. Oke. Yang Kalau tentu- malam nggak ada ya? Yang tentunya nanti kalau malam mungkin ada kondisi tertentu Bang Zul. Oh. Misalkan ada mungkin pegawai-pegawai tertentu ya, Oh, iya, yang iya, kantoran iya, mungkin iya, ya, betul, yang betul, punya betul. usaha, yang bersangkutan ternyata susah ditemui, ya mungkin pastinya kami akan melaksanakan kontak dulu yang bersangkutan. Mungkin kalau misalnya malam, atau mungkin Sabtu Minggu kalau yang Fleksibel lah ya. bersedia, ya seperti Oke. itu. Senyamannya masyarakat ini Iya, kapan benar mau sekali. didata? Iya, Oke. Estimasi waktu pendataannya berapa lama kira-kira? itu kurang lebih Setengah jam? bisa lebih, Bisa bisa lebih? lagi setengah jam. Oke. Karena pertanyaannya banyak Bang Zul. Wow. Iya. Iya, iya, iya. Lebih lama, Heeh. lebih. Iya. Iya. Oh iya, jadi kalau anak banyak, usaha banyak, bisa berjam-jam. Jadi begini Mas Zul, saya nambahkan sedikit. Kenapa agak lama? Jadi kita itu pendataan itu bukan hanya sensus ekonomi. Kita ada lagi yang namanya updating keluarga Bang Zul. Oke. Nah, updating keluarga itu terhubung dengan yang namanya DTSEN Bang Zul. DTSEN. Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Oke. Nah, jadi di samping dengan keterangan usaha tadi, dia juga mengupdate tentang keterangan keluarga tadi. Jadi itulah yang akan digunakan untuk mengupdate namanya DTSEN tadi. DTSEN itu apa? Itu kalau Bang Zul mungkin melihat beberapa berita, pemerintah sekarang lagi gencar-gencarnya untuk menggunakan DTSEN itu ya sebagai acuan bantuan Bang Zul. Oh iya. Iya. Mungkin kalau Bang Zul pernah dengar lagi itu di DTSEN itu ada pemeringkatan. Desil 1, 2, Desil, 3 iya, sampai betul. desil 10. Iya. Nah, jadi nawaitunya kita dengan updating tersebut kita dapat melihat nih pergerakan ranking-ranking dari masyarakat tadi. Bisa saja mungkin yang sebelumnya tergolong miskin ternyata sudah naik kesejahteraannya seperti itu kan. Jadi mungkin desilnya agak berubah. Desil yang paling tinggi lebih baik atau gimana? Cenderung lebih baik. Cenderung lebih baik. Yang desil 10 ya, Iya. desil atas. Kalau desil 1 ya digolongkan miskin Bang Zul, Oke. seperti itu. Nah, jadi maka kembali ke pertanyaan tadi, pertanyaannya banyak Bang Zul. Pertanyaan banyak. Lumayan memakan waktu seperti itu tadi. Yang tadi sekitar kurang lebih totalnya 73 pertanyaan. Wow. Iya. Untungnya nggak bulan Ramadan ya. Jadi kalau bukan bulan Ramadan ini mungkin tuan rumah bisa nyiapin air lah ya paling tidak. Itu harapannya Bang Zul. Harapannya ya. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena nggak wajib. Ntar dikira itu lagi wajibin lagi ya. Iya. Syukur-syukur dikasih roti gitu ya. Iya, syukur-syukur dikasih roti. Kalau siang syukur-syukur makan siang ya nggak sih? Benar sekali. Tapi kalau misalkan dari apa namanya yang Bapak terima laporan lah dari petugas-petugas sensus yang ada di Inhil ini, ada pengalaman-pengalaman unik nggak sih Pak di lapangan? Iya, benar sekali itu. Bang. Jadi tadi Barangkali kalau di Inhil pernah kecebur di sampah, benar sekali mungkin ya. Jadi ini terkait geografis nih. Yang seperti Bang Zul bilang tadi. Jadi ada daerah-daerah tertentu ya, yang memang ternyata ada pasangnya itu jam-jam tertentu. Iya, Ya kan? iya Pasang naik, betul. pasang turun. Itu pernah anggota kita waktu itu petugas sensus kita kira hilang Bang Zul.
Dikira hilang. Dikira hilang karena sampai maghrib nggak pulang. Ternyata kenapa? Karena airnya turun ternyata. Nggak bisa. Lumpur jadi. Nggak bisa jalan, nggak bisa jalan kan. Dan waktu itu juga informasinya jaringan putus. Jaringan nggak ada sinyalnya. Sinyalnya nggak ada, pulang nggak bisa, air nggak bisa jalan nih kan. Karena udah surut kan. Ternyata alhamdulillah karena siklusnya 7 jam ya. 7 jam kalau nggak salah. Setelah 7 jam air Mulai lagi. naik, ya. Wah, mereka bisa pulang gitu kan. Ya itulah uniknya kondisi kita di lapangan di Inhil ini ya seperti itu. Jadi Luar biasa. banyaklah pengalaman para petugas sensus ini di lapangan. Iya, Wow, benar luar sekali. biasa. Dan itu menjadi laporan. Iya, Dan laporan sampainya ke Bapak ya. Iya, laporan kita sampai ke provinsi juga supaya masukan ke teman-teman provinsi bahwa memang seperti ini kita kondisi di lapangan. Oke. Seperti itu. Biar jadi PR juga ke depan ya. Iya. Kalau jaringan dan segala macam mungkin bisa ditingkatkan di daerah-daerah benar sekali, tersebut. benar sekali. Oke. Ini dari berapa tadi? 400 ya para petugasnya. Petugasnya sekitar 481 ya, kurang lebih 482 sekitar segitulah. Oke, itu nanti bakal punya pengalaman baru juga. Iya, benar sekali gitu. Oke. Nah, nggak kerasa udah 25 menit. Mungkin ada himbauan atau pesan ke Bapak kepada masyarakat Indragiri Hilir terkait sensus ekonomi yang akan dilaksanakan di bulan Mei sampai dengan Agustus nanti. Ya, terima kasih Bang Zul. Jadi saya menghimbau nih seluruh masyarakat Inhil utamanya ya. Nanti kami akan melaksanakan sensus ekonomi ya di bulan Mei sampai dengan bulan Agustus ya. Nanti mohon petugas kami agar diterima dengan baik dan juga mohon juga agar apa yang ditanyakan oleh petugas kami dapat dijawab dengan sejujur-jujurnya. Karena kenapa? Karena data inilah yang akan dipakai oleh kita semua ya dalam rangka pembangunan ya, dalam rangka perencanaan pembangunan ke depannya. Dan kalau misalnya kita pembangunan itu tanpa data yang berkualitas, tentunya ya ibaratkan kita sesat di jalan begitu. Betul. Jadi kontribusi teman-teman masyarakat Inhil itu memang benar-benar kami nantikan begitu Bang Zul. Oke. Jadi masyarakat sekali lagi jangan takut kalau ada petugas sensus, apalagi misalkan memang sudah lengkap menggunakan atributnya. Iya. Udah ada Nemteknya, ada pakaiannya. rompinya. Nah, kayaknya kalau penipu kalau udah lengkap kayaknya nggak banget lah ya. Mudah-mudahan nggak lagi kurang lah. ya nggak Iya, ada deh kalau di Inhil ya. Iya, Semoga nggak sejauh ada ini lah. belum ada. Jangan-jangan kalau udah nonton gini jadi kepikiran untuk gitu Iya. ya. Tapi dengan syarat tadi kalau misalkan di QR-nya ya Kak. QR Di code-nya, ya, ada QR QR code yang di ada di Nemtek. Nemteknya. Iya. Itu di apa? Bisa di di-scan. scan, lihat lo kok mukanya beda gitu. Iya, Apa itu iya. gimana? Ah, itu berarti diusir aja Bang. Iya, Apa? iya, Pak. Karena itu bukan petugas kami Oh artinya kan. iya. Yang jelas itu tadi. Jangan sampai ketipu dan kalaupun memang udah resmi yang datang adalah petugas sensus penduduk dari sensus ekonomi dari BPS, terima dan jawab pertanyaannya dengan sejujur-jujurnya. Benar sekali, Oke luar lah biasa. kalau begitu. Terima kasih Pak Zul. Luar biasa. Waktunya di program kita Podcast 1000 Parit edisi hari ini terkait sensus ekonomi. Semoga nanti di bulan Mei sampai dengan Agustus teman-teman dari petugas sensus baik pun dari BPS juga dapat melaksanakan sensus ekonomi ini dengan baik dan lancar. Oke, barangkali ada closing statement yang ingin disampaikan lagi? Itu aja mungkin Bang Zul tadi sudah statement. Oke deh kalau Iya. begitu. Makasih, Terima Bang Zul, luar kasih biasa. atas waktunya. Makasih. Sekali lagi kita doakan semuanya teman-teman. Semoga petugas sensus ekonomi dari BPS Kabupaten Indragiri Hilir dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan selancar-lancarnya. Karena kita ketahui ya geografis Inhil ini tantangannya sungguh unik dan luar biasa ya Pak ya. memang. Kita akui itu Bang Zul memang. Sangat diakui karena ya itulah tantangan di Inhil. Kita tunggulah pemekarannya Pak. Ini saya aminkan atau gimana nih? Aminkan dong. Aminkan begitu ya. Iya. Oke deh kalau Oke, begitu oke. terima kasih Oke. atas waktunya Pak Zul. Demikian program Podcast 1000 Parit. Mohon maaf jika kita ada salah-salah kata dan penyampaian yang tidak pada tempatnya. Semoga kita nanti ada podcast lagi di lain waktu dengan tema yang Mudah-mudahan, berbeda. mudah-mudahan. Sensus penduduk, sensus pertanian. Iya. Oke, dan inflasi barangkali. Oh, boleh juga, Ya. boleh juga. Kita sebagai informasi, inflasi setiap awal bulan Bang Zul. Ya betul, Sekitar dan bulan kita liput tiap bulan Oh, gitu, siap, tiap siap, minggu malah. siap, Ini siap, ada siap. duta inflasinya loh Pak. inflasi, iya. Kenapa kita bilang duta inflasi? Karena untuk berita inflasi dia terus yang buat. Oh, luar biasa. Karena kita itu
jujur aja ya, kita kalau udah ada liputan berita inflasi itu kita bingung, kalau nggak dia yang buat kita nggak bisa gitu Pak. Gitu. Inflasi mulai minggu ini berapa apanya? Mungkin gitu. kapan-kapan boleh tuh. Setelah kita rilis inflasi, kita podcast juga boleh juga. Boleh. juga. Aman. Boleh juga. Nanti langsung aja hostnya. Duta inflasi. Karena kita inflasi ini salah satu sektor ya yang memang menjadi topik hangat di Iya, Inhil memang. benar. Memang seperti itu. Nasional juga bahkan. Nasional juga. Untuk itu mungkin kadang-kadang kita bolehlah kita kapan rencanakan. Siap, kita jadwalkan nanti. Siap. Oke deh kalau begitu akhir kata saya Zul pamit undur diri bersama Pak Zul. Zul juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast 1000 Parit.